luar biasa. Berjumpa kembali pada hari ini dengan pembelajaran tematik muatan IPA dengan KD 3.5 yaitu mengidentifikasi sumber energi, perubahan energi, dan sumber energi alternatif yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Selamat datang di ruang penjelasan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang 3 poin. Yang pertama adalah sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, perubahan energi. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan sumber energi alternatif. Sebelum kita mengenal macam-macam sumber energi, kita ingat kembali apa itu energi ya. Perhatikanlah keempat gambar berikut ini. Keempat gambar tersebut mewakili beberapa dari banyak kegiatan yang dilakukan manusia. Manusia dapat melakukan berbagai kegiatan karena memiliki energi. Energi adalah kemampuan atau kekuatan yang dapat mendukung manusia untuk melakukan berbagai hal. Nah, tentu saja energi ini dihasilkan oleh sebuah benda atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda-benda tersebut yang dapat menghasilkan energi disebut dengan sumber energi. Kemudian, anak-anak, macam-macam sumber energi dalam kehidupan kita dikelompokkan dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah sumber energi yang dapat diperbarui. Dan kelompok yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui yaitu sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan dengan proses alami dan berkelanjutan, sehingga selalu tersedia untuk manusia dan makhluk hidup yang lain. Sedangkan sumber energi yang tidak bisa diperbarui adalah sumber energi yang dihasilkan oleh sumber daya alam yang waktu pembentukannya membutuhkan waktu jutaan tahun, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkannya kembali dan belum tentu berhasil. Macam dari sumber energi yang dapat diperbarui adalah yang pertama, matahari. Matahari memiliki berbagai manfaat seperti yang dapat kalian baca dalam slide berikut ini. Antara lain yaitu sebagai pembangkit listrik dan membantu kegiatan manusia yang lain. Kemudian ada air. Air juga berguna untuk sebagai pembangkit listrik dan berbagai kegiatan lain. Selanjutnya ada angin. Angin juga berguna untuk pembangkit listrik dan membantu kegiatan manusia. Dan ada makanan. Makanan berguna sebagai sumber energi bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Selanjutnya ada tenaga panas bumi. Tenaga panas bumi ini dapat digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Lalu ada biomasa. Biomasa juga berguna sebagai bahan bakar pengganti minyak dari bahan bakar fosil ya. Anak-anak, untuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu terdiri atas bahan bakar fosil dan nuklir. Bahan bakar fosil terdiri atas minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Bahan bakar fosil ini berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang hidup jutaan tahun lalu dan terkubur di dalam perut bumi. Kemudian sumber energi nuklir juga dibuat dari hasil tambang yaitu uranium dan thorium. Kedua jenis sumber daya alam ini tidak dapat diperbarui karena membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menghasilkan kembali. Oleh karena itu disebut dengan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Anak-anak, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu perubahan energi. Sifat energi pasti kalian masih ingat kan? Yaitu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kita lihat yuk contohnya. Yang pertama, yaitu kalian lihat ada seorang anak yang makan makanan sehat. Makanan ini mengandung energi kimia. Dari energi kimia ini berubah menjadi energi gerak ketika dipakai manusia untuk beraktivitas.
lalu menjadi energi panas, yaitu menjaga suhu tubuh manusia. Contoh yang kedua adalah setrika. Setrika mengalami perubahan dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Contoh yang ketiga adalah kipas angin. Energi listrik berubah menjadi energi gerak. Kemudian contoh keempat yaitu televisi. Perubahan energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan suara. Selanjutnya, anak-anak, apakah kalian bisa memberi contoh benda-benda lain yang ada di rumahmu yang mengalami perubahan energi? Materi yang ketiga, pemanfaatan sumber energi alternatif. Apakah yang dimaksud dengan sumber energi alternatif? Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan sumber energi utama yang dipakai oleh manusia. Manusia saat ini lebih banyak menggunakan sumber energi dari bahan bakar fosil yang tadi sudah kita pelajari. Nah, sumber energi alternatif ini adalah berbagai macam sumber energi yang ada di dalam kehidupan kita yang bisa kita pakai dan menggantikan fungsi dari sumber energi bahan bakar fosil ya. Kita lihat contohnya. Sumber energi alternatif yang pertama ada matahari, kemudian ada air, ada angin, ada gelombang laut, ada panas bumi, biomasa, dan yang terakhir ada nuklir. Pemanfaatan dari sumber-sumber energi tersebut dapat kalian lihat pada slide berikut. Matahari digunakan untuk membangkitkan listrik, yaitu PLTS. Begitu juga dengan air dan angin, dipakai sebagai pembangkit listrik dengan alat yang berbeda-beda ya. Kemudian ada energi dari gelombang laut. Energi dari gelombang laut ternyata juga bisa dipakai sebagai pembangkit listrik. Kemudian ada energi dari panas bumi dan energi biomasa. Khusus untuk energi biomasa ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti dari energi fosil. Nah, anak-anak, untuk manfaat atau informasi yang lain kalian bisa cari atau bisa baca dari beberapa sumber yang lain. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah menyaksikan penjelasan mengenai sumber energi. Tugas kalian selanjutnya adalah silakan kalian membuat peta pikiran atau peta konsep mengenai informasi sumber energi dan manfaatnya. Kalian boleh mengerjakan di selembar kertas HVS atau kertas gambar. Kemudian silakan dihias dengan semenarik mungkin sehingga bisa menarik kalian ketika membaca pengetahuan tersebut. Oke anak-anak, selamat belajar dan terima kasih.